video keberapa ya? Ke 4 dong. yang di mau kalau diposting. Iya. Kalau yang diposting ini udah nggak tahu video keberapa. Oke. Ini bakal lu posting nggak? Insya Allah. Kan. Topiknya menarik. Ada coffee shop baru lagi. Ini bekas apa dulu ya? Kita bahas coffee shop aja. Aduh, banyak bahas banget coffee kan shop. coffee shop di mana-mana. Kita ya baru sih? pulang dari coffee shop. Dan kita emang lebih enak kalau misalnya harus kerja dari luar kantor itu emang di coffee shop. Yes, benar. Cari coffee shop yang aman, yang menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, ruangan terbuka. Dan itu tuh lebih refreshing tau gak? Iya, karena nggak itu mulu kita hadepin kan. Tapi kalau coffee shopnya ini mulu, nanti jadi Bukan kan bosan nggak juga. ini mulu, kita kan Enggak. ganti-ganti juga. Ganti-ganti ya, makanya jadi Kadang jangan di ini mana-mana. mulu gitu. You should try, guys. Bukan berarti pada yang, saat yang belum coba ya, yang Ya. di kantor terus enaknya kantor kita gitu ya, kita bisa kerja dari manapun selama memang standby on call. iya. Kalau buat yang bosan di kantor mulu mungkin bisa ganti kantor. Ganti kantor. Ganti kantor berarti resign ya? Iya, tempatnya aja. Tapi kecuali kalau kantornya kayak kita omongin kemarin, Tidak menghargai, tidak memberikan apresiasi yang Oh. baik untuk karyawan dan pendapatan kecil. Iya. Ijo Belan, ya ampun, ini orang Indonesia banget dah. Gua klakson nih. Oke, kita bahas apa nih? Jadi gini, gue punya anak kan. Lu tahu anak gue kan? Tahu. Dia umur 3 tahun lagi lucu-lucunya banget sama adiknya. Jadi gue itu dibesarkan dari orang tua yang mau mendengar gue. Jadi gue ngomong apa dia nggak nganggep gue masih anak kecil, nggak usah tahu. Tapi dari dulu tuh mama gue tuh kalau gue ngomong dia dengerin dulu. Boleh nggak bolehnya nanti, pokoknya dia dengerin dulu. Nah gue beruntung banget gitu ya. Kita beruntung mendapatkan orang tua itu. Karena banyak juga orang tua yang masih kecil anaknya itu udah dianggap anak kecil, udahlah apa yang dia omongin anak kecil, udah kamu masih kecil nggak usah ikut campur. Emang ada beberapa hal tertentu yang memang ya anak kecil nggak perlu ikut campur ya. Karena memang mereka belum usianya untuk campur ke urusan-urusan tertentu gitu. Oke. Tapi bukan berarti mereka tuh bener-bener totally Nggak didengerin sama sekali. iya, totally omongan mereka itu bukan berarti nggak ada artinya gitu. Bahkan banyak banget artis-artis yang dapat ya kayak pelukis segala macam itu ya, justru mereka dapat inspirasi dari celotehan anaknya. Banyak. Coba deh lo bayangin lagi kan. Bahkan gue pernah dengar juga senior gue di wartawan juga gitu ya, kenal sama seorang pelukis yang lukisan itu mahal banget di Indonesia. Dia kalau mau melukis, memproduksi lukisan itu anaknya disuruh main-main tuh di atas kanvas. Kalau mereka kan kanvasnya gede-gede ya. Iya, ya. Anaknya suruh main-main gitu karena anak-anak tuh pure, masih murni kan. Nanti dia aja yang lanjutin terus ternyata terus gitu ternyata ya. Apa namanya? Lukisannya jadi bagus. Jadi bukan berarti anak-anak itu benar-benar nggak usah diomongin, nggak usah didengerin. Jadi waktu itu anak gue belum 3 tahun, masih kurang 3 tahun gitu. Dia ngomong, Mimi ada laba-laba, Mi ada laba-laba besar, takut dia bilang gitu kan. Gue pikir awalnya gue nggak mau dengerin banget karena kali dia ini nih ya, kali dia habis nonton video atau apa gitu kan. Iya ada laba-laba, gue iya nih lagi capek pulang kerja gitu. Ternyata benar, ya ampun. Udah kita usir ya udah aman lah akhirnya kan. Nah dari situ tuh gue jadi kayak tertampar gue harus dengerin dia gitu ya. Apapun yang keluar dari mulutnya gue harus dengerin aja dulu gitu. Apa sih salahnya take your time untuk mendengarkan barang 1 menit 2 menit gitu kan. Ya nggak sih? Iya sih. Itu kan baru satu part ya, baru satu contoh kecil anak, belum lagi orang lain ya kan. Ya. Nah, bisa jadi rekan kerja, bisa jadi atasan, bisa jadi tim kita. benar. Denger aja dulu. Benar. Listen. Tapi mendengarkan emang nggak gampang ya. Makanya nggak semua orang tuh bisa mendengar. Bener. Kalau didengarkan emang semua orang pengen didengerin ya kan. Cuman kalau mendengarkan itu kadang-kadang memang nggak tahu apa susah, apa males ya. We are losing our listening. Kalau kata Julian Treasure gitu ya.
Julian Treasure tuh dia ahli bunyi ya, sound expert dia punya usaha di bidang sound sekarang udah keren banget ya dia, tapi dia memang akademis ya awalnya. Karena dunia itu semakin noise, there's a cacophony, dia bilang cacophony itu hiruk pikukan. Kayak sekarang tuh udah rame banget. Lihat tadi kalau lihat jalan tuh udah banyak banget hiruk pikuknya, baliho apa, iklan-iklan, dan kita inventing teknologi recording. Ya udah deh, record, makin tahu kita bisa nge-record, rekam aja nanti deh dengerin akhirnya. Kita inventing video. Nah itu tuh semakin malas tuh orang mendengar, karena orang mikir ya udah nanti aja deh. Makanya tuh kalau sekarang untuk didengar orang harus teriak, intinya gitu. Ya nggak? Iya. Lu lihat aja tuh sekarang tuh kalau berita-berita, kalau nggak yang heboh, fantastis, skandal, shocking itu nggak didengar ya kan? Iya. Seolah-olah begitu, padahal menarik kan perhatian jadinya. Padahal kan nggak harus kayak gitu, harusnya idealnya ya kan? Iya. So we are losing our listening, dan gue percaya itu. Dan lu bayangin dengan kondisi hiruk pikuk orang jadi malas denger. We are tiring to listen. Mendengar tuh jadi melelahkan loh. Iya. Lu mendengar di keramaian sama mendengar di yang tenang kan beda. Iya. Ya misalnya kondangan ya, di Indonesia kalau kondangan rata-rata ya, mau semua berisik ya kalau kita lagi makan di kondangan tuh. Kenapa? Iya dia ngomong siapa? Enak sendiri. Iya sambalnya enak. Nggak nyambung ya? Iya itu gitu karena bising ya. Iya, Coba iya, lu bayangin kita harus hangout aja deh di cafe gitu yang musiknya jentang-jentum nggak ketentuan. Ya pindah yuk, kita kan kadang Iya. gitu. Ya so itu karena itu gitu. Jadi dan itu tuh jadi habit jadi budaya. Jadi apalagi budayanya kita terbentuk di lingkungan yang nggak mau mendengar juga, udah susah. Berarti ini di semua situasi bagusnya kita terapkan ya kan? Iya di dong. lingkungan keluarga kita, Iya dong. di kantor kita ya kan, kita mendengarkan apa kata tim kita, kita mendengarkan apa kata leader kita, kalau kita tim anggota timnya ya kan. Dengerin aja dulu, itu lebih pentingnya. Iya. Dengerin itu kan bukan berarti harus diiyain kan, denger Iya. aja dulu gitu. Bukan berarti harus dipaksa untuk setuju sama yang dibicarakan kan. That's different kind of thing kan. Iya pasti. Cuman gini loh, orang pada saat mendengarkan sesuatu hal yang mungkin menurut dia tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran dia, dia justru akan memikirkan ini nanti didengerin, nanti gue bakal jawab ini. Jadi justru nggak secara keseluruhan dia mendengarkannya gitu loh. Iya. Karena dalam mendengarkan dia berpikir untuk menjawab atau menangkal pendapat yang diutarakan sama orang lain. Yeah, so makanya mendengar itu bukan buat menjawab, mendengar itu untuk memahami. Nah itu dia. Kebanyakan orang tuh listen to replay, not to understand. Bener. Jadi intinya mendengarkan ini harus kita biasakan. Yes, listen consciously kalau kata Julian Treasure itu. Secara penuh kesadaran. Secara penuh kesadaran dan ini ya apa namanya dilakukan secara terus menerus ya. Iya. Karena gini, listen itu kan sound ya, yang kita dengar itu kan bunyi ya. Dan listen itu making meaning of sound. Mengartikan bunyi-bunyian itu apa, itu loh simpelnya kan. Jadi ya gimana lu mau making meaning of something kalau lu nggak benar-benar menyimak. Kalau bahasa Indonesia itu nyimak kali ya. Jadi mau nyimak merek apa, Sanko apa Bimoli? Itu minyak. Minyak kan biar lucu. Iya biar lucu ketawa. Ntar gue tambahin sound ketawa sama tepuk tangan. Kalau ada ya. Iya, ada dong. Jadi itu nyimak, kalau bahasa Indonesia mah mendengar, menyimak lah ya, mendengar dengan penuh kesadaran. Karena hanya sehingga kita nyimak bisa paham, kita bisa paham, dengerin dulu. Itu. Lagu musik deh. Tahun 80-an sama tahun sekian beda kan? Beda. Tahun 2021 sekarang. Nah, itu kan tanda perbedaan zaman itu loh. Iya, ngerti. Sound put us in space and time kayak gitu. Dengan situasi yang berbeda. Jadi kita dengerin bunyi aja ini 20 tahun 80-an banget ya. Segitu kita loh bisa merasakan akhirnya suasana di tahun 80-an ya. Segitu kayak gue udah lahir aja gitu kan. Lanjut itu maksud Bu. Meaningnya tuh meaning sound itu sampai kayak gitu kalau si Julian Treasure itu.
Tapi kan mungkin ada yang oke deh kalau gitu gue akan mulai sekarang gue akan coba mendengarkan gitu kan. Cuman kan kadang-kadang gangguan setan rojinya banyak. Taus makanya lo. Taus. Auzubillah minasyaitonir rajim. Taus itu kalau kata kakak-kakak gue ya, Iya. dimaknai artinya tuh saat lu mengucapkan sesuatu itu dimaknai artinya biar bisa mungkus. Ya. Jadi Mangkus. Mangkuy. Kalau mau mengatakan sesuatu dimaknain intinya. Nah, Taus itu kan mentang-mentang ada orang yang mau mendengarkan kita, apakah orang yang didengarkan itu harus ngomongnya ngasal kan enggak ya kan? enggak Nah dong. sekarang kita menjadi orang, coba kita merubah lagi sudut pandangnya. Tadi dari yang mendengarkan, sekarang dari orang yang ngomongnya nih. Oke, jadi gini, ini ngomongin turunan ya. Oke. Saat lu jadi orang yang mau mendengarkan, jadi listening itu with consciously ya, itu turunannya banyak. Oke. Kalau lu mendengar, lu jadi orang yang peka. Peka ya. Mendengar tuh Peka. mengasah kepekaan loh. Oke. Ya kan? Jadi kenapa lu bisa peka? Karena lu paham. Turunannya banyak. Jadi saat lu mendengar lu jadi paham, turunannya adalah lu mengasah kepekaan. Saat orang udah peka, dia tuh bisa dengan hati-hati berbicara, bertindak. oke. Kan turunannya banyak. Lu kan jadi orang yang sopan, lu akan jadi orang yang bijaksana. Karena bijaksana tuh gimana? Bijaksana susah enggak? Gampang kok kalau menurut gue bijaksana ya. Lu pikir aja sesuatu yang stupid, udah ketemu sesuatu yang stupid, jangan lakuin. Udah, you're being wise. Oke. Iya kan? Iya. Nggak sulit kan jadi bijaksana. Lu pikirnya sesuatu yang stupid, yang jahat, yang apa, tapi nggak lu lakuin. Kayak misalnya lu lagi marah, lu maki-maki orang tuh kan kayaknya memuaskan banget ya. Tapi nggak. Tapi itu kan jahat ya. Then just don't do it gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi turunannya kalau menurut gue nih ya, kalau turunannya itu jadi banyak gitu. Saat lu udah listen and then you full with consciously, you listen consciously and then you understand, and then when you already understand, you're being sensitive, like you know what to do and you know what not to do. Lo kan jadi lebih bijak kan, lo kan jadi sopan, lo akan jadi ngomong lu tuh terarah karena lu tahu apa yang lu pahamin. Orang kalau ngomong yang nggak dia ngertiin kan rambling jadinya. Iya. Ngomongnya kemana-mana, jadi turunannya banyak. Jadi kok balik ke pertanyaan kok menurut gue tadi kan Memang harus mendengarkan dulu ya. Jadi saat lu jadi pribadi yang mau listen consciously, lu akan jadi pembicara yang juga bijak. Lu jadi yang mau pembicara yang pasti didengarkan orang juga ya. ya kalau menurut gue Iya ya, kan? karena lu paham dengan siapa lu bicara, lu akan ngetapnya kena sama orang-orang kayak apapun karena lu udah paham. Iya. Coba lu lihat orang-orang yang wise, yang bijak ya, dia kayaknya masuk aja ngomong ke siapa-siapa. Kayaknya kalau ada orang perseteruan di mana, gitu ya. iya perseteruan di mana, kayaknya harus panggil dia nih. Iya, Dia iya, bisa iya. nih menyelesaikan ini karena dia mau denger. Coba kalau ada orang berantem gitu ya, dipanggil lah penengah atau siapalah tokoh-tokoh yang dianggap untuk bisa memperbaiki keadaan. Dia datang, apa yang terjadi sebenarnya? Dia mau denger, kan dia dengerin dulu. Iya. Iya bener. Iya emang. Bener loh. Ada gue lupa pakai seatbelt lagi. Udah mau nyampe tahu. Iya. Kalau lu udah mau mendengar itu ada skillnya, kan itu skill ya, dan just like any other skill, it needs to be practiced, you know. Lu harus melatih itu, dan cara-caranya ada tuh. Caranya ada teknik mendengar tuh ada. Gue lihat di postingan di internet ya. Postingannya tuh tentang buku cerita anak. Oke. Jadi dia cuman memposting ini buku cerita anak yang sangat keren kalau menurut dia gitu ya. Ini cerita tentang The Rabbit Listen judulnya. The Rabbit Listen, ya, buku cerita anak bahasa Inggris bukunya. The Rabbit Listen. Jadi suatu hari anak kecil, taruh namanya Toddy gitu ya. Toddy is building mainan Lego. Bukan Lego, yang bangunan yang dari kayu kecil-kecil. Oh iya. So Toddy build a big house gitu, a big building out of this tiny toys gitu ya. Dia main, dia bangga banget tuh udah berhasil bikin sebuah bangunan tinggi ya. yang tinggi, yang gede gitu ya, istana-istanaan gitu kan. Tapi sesuatu terjadi sehingga bangunan itu roboh, sehingga kerja kerasnya Toddy berhari-hari bikin itu Jadi sia-sia hancur. ya. Toddy sedih gitu kan. Oke. Toddy sedih. Akhirnya datanglah monyet ketawa-tawa ngetawain dia. Toddy, gitu aja lu nangis. Ayo kita main. Toddy masih sedih. Dia nggak ngomong-ngomong, dia masih sedih. Datanglah jerapah. Kamu kenapa?
ayolah aku bantulah, yuk ngomong, cerita dong, ada apa, cerita dong ke aku, kata jerapah kan. Tapi Todi nggak mau ngomong apa-apa. Ya udahlah, jerapahnya main. Datang si gajah, halo, gajah ini kan anak yang ceria gitu. Ayo Todi, jangan bersedih, ayo aku mau bermain, kita main air yuk, main ciprat-cipratan, kata gajah ya nggak. Todinya tetap sedih gitu. Datang si ular baby snake kan. Hey Todi, kamu hancur ya bangunannya, ayo kita hancurin juga yang lain, kata si ular. Iya. Todinya ngeliat ular tapi habis itu udah sedih lagi. Todi nggak mau ngapa-ngapain, Melengos aja lagi. melengos aja. Datanglah binatang-binatang lain juga ngajak dia, ayo ceria dong, masa ini aja ini sih gitu kan, masa ini aja sedih, bla bla bla. Todinya nggak mau ngomong apa-apa. Abis itu datanglah rabbit. Oke. Rabbit came up. Rabbit hanya duduk di samping Todi, nggak berkata apa-apa dan memeluk Todi. Dia bersandar di bahunya Todi. Todi ngerasa ada temen. Iya. Todi nangis-nangisnya. Dan Rabbit itu cuma mendengarkan Todi menangis. Sampai Todi akhirnya tenang, udah nggak nangis lagi. Rabbit ngeliat mukanya, Rabbit masih nggak ngomong. Makasih ya, kata Todi. Todi yang duluan ngomong, makasih ya udah nemenin aku. Oke, baru Rabbit ngomong. Is it okay for you now to talk? Si Rabbit nanya. Sekarang kamu mau bicara? Yes. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku di sini buat dengar. Ya, aku sedih aja. Semua orang ada yang ketawain aku. Bla bla bla. Akhirnya curhat lah si Todi ini kan. Curhat. Oke, kamu udah lega sekarang. Gimana kalau kita mulai membangun lagi? Rabbit. Oke, akhirnya dia bangun sesuatu yang berbeda, bukan bangunan yang baru lagi, bukan bangunan yang lama, tapi bangunan yang baru. Dan akhirnya mereka bermain bersama gitu. So the rabbit listen. You see the moral here? You know? So most of the time people just need to be listen, you know. Jadi kalau you offer someone help ya, kalau you want to lend some hands for someone else, kalau menurut gue jadilah seperti rabbit itu ya. baik. Nah, tadi gue minta topik ini loh guys, meningkatkan percaya diri ya. Oh itu secara nanti. Gue tuh kan orangnya nggak pedean, jadi gue minta ilmu ya sama nih orang sebelah gue nih. Kan dia nggak percaya kalau gue orangnya nggak pede. Yaudahlah kalau gitu kita akhiri ya. Bye bye.